Ayahku meninggal dunia. Pelindung rahasia terakhirku telah tiada. Malam itu juga, ibu mertuaku langsung mengusirku saat makan malam. Disaksikan suamiku yang hanya tersenyum sambil menggenggam erat tangan selingkuhannya. Aku pergi tanpa meneteskan air mata. Besoknya, aku pergi ke bank untuk membuka topengku dan mengambil kembali segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Di sebuah rumah berlantai 2 di pinggiran kota Jakarta, Alina sedang berlutut di lantai dapur, mengelap tumpahan kopi yang mulai lengket. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Rutinitasnya selalu sama selama 3 tahun terakhir ini. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan kemeja kerja Dimas, suaminya, sudah tersetrika rapi tanpa satupun kerutan. Alina menghela napas pelan, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Bagi Dimas dan ibu mertuanya, Bu Sari, Alina hanyalah seorang wanita yatim piatu yang beruntung karena dipungut oleh Dimas. Mereka mengenalnya sebagai gadis sederhana dari desa yang tidak punya kerabat, tidak punya koneksi, dan yang paling penting bagi mereka, tidak punya uang. Itulah narasi yang sengaja dibangun Alina. 3 tahun lalu, dia mengambil keputusan gila untuk meninggalkan kehidupan mewahnya sebagai putri tunggal seorang konglomerat properti. Dia lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena melihat saldo rekening ayahnya, bukan melihat hatinya. Dia ingin dicintai dengan tulus, apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan. Ketika bertemu Dimas, seorang staf manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan konstruksi, Alina mengira dia telah menemukan apa yang dia cari. Dimas tampak sederhana, pekerja keras, dan pada awalnya, sangat perhatian. Alina menyembunyikan identitasnya rapat-rapat. Hanya ayahnya yang tahu tentang eksperimen hidup yang sedang dijalani putrinya ini. Dengan berat hati, sang ayah menyetujui, berharap putrinya menemukan kebahagiaan yang nyata, meskipun dia tetap mengawasi dari jauh dan memastikan kebutuhan dasar Alina terpenuhi melalui jalur belakang yang tak terlacak. Namun, topeng kesederhanaan yang dikenakan Alina ternyata menjadi bumerang. Ketulusan yang dia harapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, yang dia dapatkan adalah penghinaan yang terselubung, dan lama-kelamaan menjadi terang-terangan. Dimas berubah setelah menikah. Dia menjadi penuntut, mudah tersinggung, dan sering mengeluhkan betapa miskinnya latar belakang Alina yang dianggapnya tidak bisa membantu mendongkrak karirnya. Bu Sari, ibu Dimas yang ikut tinggal bersama mereka tak lama setelah pernikahan, semakin memperburuk keadaan. Di mata Bu Sari, menantu yang ideal adalah yang bisa memberikan modal usaha untuk anaknya atau yang berasal dari keluarga terpandang agar bisa dipamerkan saat arisan. Alina tidak memenuhi kriteria itu sama sekali. Bunyi ketukan keras di meja makan membuyarkan lamunan Alina. "Alina, kopi ibu mana? Sudah jam segini belum siap juga." Suara cempreng Bu Sari terdengar dari ruang makan. "Sebentar, Bu. Tadi tumpah sedikit. Sedang saya buatkan yang baru," jawab Alina, segera bangkit dan meraih cangkir baru. Dia membawa nampan berisi kopi untuk Bu Sari dan teh untuk Dimas ke ruang makan. Dimas sudah duduk rapi dengan kemeja kerjanya, matanya terpaku pada layar ponsel, bahkan tidak menoleh saat Alina meletakkan cangkir di dekatnya. "Kamu ini kerjanya lambat sekali," gerutu Bu Sari sambil menyeruput kopinya. "Lihat itu jam berapa. Dimas bisa terlambat gara-gara kamu." Alina hanya menunduk. "Maaf, Bu." Dia sudah terbiasa dengan komentar-komentar seperti itu. Dia menerima peran sebagai istri yang patuh dan menantu yang tahu diri. Dalam hatinya, dia masih berharap suatu hari Dimas akan kembali menjadi pria yang dulu dia kenal. Pria yang mau makan bakso di pinggir jalan bersamanya dan tertawa lepas. Namun, harapan itu semakin tipis setiap harinya. Dan hari ini, harapan itu akan hancur sepenuhnya. Siang harinya, saat Alina sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponsel tuanya berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang sangat dia kenal. Nomor pribadi asisten ayahnya, Pak Wijaya.
Firasat buruk langsung menyergapnya. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, tapi selalu meyakinkan Alina bahwa dia baik-baik saja. "Halo, Pak Wijaya?" Sapa Alina dengan suara bergetar. Hening sejenak di ujung telepon sebelum suara berat Pak Wijaya terdengar, syarat dengan kesedihan yang tertahan. "Nona Alina, saya membawa kabar duka. Bapak baru saja menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit 10 menit yang lalu. Serangan jantung mendadak." Dunia Alina seakan berhenti berputar. Jemari yang memegang jepit jemuran menjadi kaku. Pakaian basah yang sedang dipegangnya jatuh ke tanah berumput. Dia tidak menjerit, tidak menangis histeris. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk diekspresikan dengan suara. Ayahnya, satu-satunya orang di dunia ini yang mencintainya tanpa syarat, satu-satunya pelindung yang mengetahui rahasianya, telah pergi. Dia benar-benar sendirian sekarang di dunia yang kejam ini. "Nona? Nona Alina, Anda baik-baik saja?" Suara Pak Wijaya terdengar panik di seberang sana. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya yang tercekat. Saya akan segera ke sana, Pak. Tolong urus semuanya sampai saya tiba." Dia menutup telepon dan berdiri mematung di bawah terik matahari. Air mata mulai mengalir perlahan, bukan karena histeria, tapi karena rasa kehilangan yang mendalam dan sunyi. Dia membutuhkan suaminya saat ini. Dia membutuhkan bahu untuk bersandar. Dengan langkah gontai, dia masuk ke dalam rumah. Dia harus memberitahu Dimas. Meskipun hubungan mereka dingin, ini adalah kematian mertuanya. Alina mencoba menelepon Dimas, tapi panggilannya ditolak 3 kali. Akhirnya, dia mengirim pesan singkat. "Mas, ayah meninggal. Aku harus pergi sekarang." Tidak ada balasan. Sore harinya, Alina kembali dari rumah sakit setelah mengurus jenazah ayahnya untuk sementara. Dia pulang untuk mengambil beberapa barang sebelum kembali untuk persiapan pemakaman esok hari. Matanya sembab dan merah. Dia berharap, setidaknya, ada sedikit simpati di rumah ini. Saat dia membuka pintu depan, dia mendengar suara tawa dari ruang tengah. Suara Dimas, Bu Sari, dan suara wanita lain. Alina melangkah masuk dan pemandangan di ruang tengah membuatnya membeku. Dimas sedang duduk di sofa, merangkul seorang wanita cantik berambut pirang dengan pakaian desainer yang mencolok. Itu Bella, seorang wanita karir yang sukses, yang sering disebut Dimas sebagai rekan bisnis potensial. Tapi cara mereka duduk sangat jauh dari sekadar rekan bisnis. Bu Sari duduk di kursi lain, tersenyum lebar menatap mereka berdua, seolah-olah itu adalah pemandangan keluarga bahagia yang seharusnya. Mereka bertiga menoleh saat menyadari kehadiran Alina. Tawa mereka berhenti, digantikan oleh suasana canggung yang kental, namun tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. "Oh, kamu sudah pulang," kata Dimas datar, melepaskan rangkulannya pada Bella tapi tidak beranjak dari duduknya. "Aku baca pesanmu. Turut berduka." Ucapan itu terasa kosong, seperti formalitas belaka. "Ya ampun, Alina." Bu Sari menimpali dengan nada yang dibuat-buat sedih, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kilatan aneh. "Kasihan sekali kamu. Jadi sekarang kamu benar-benar sebatang kara ya? Tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini?" Alina menatap ibu mertuanya, mencoba mencari ketulusan di sana, tapi nihil. Pertanyaan itu bukan bentuk simpati. Itu adalah sebuah konfirmasi. Bagi Bu Sari dan Dimas, kematian ayah Alina, yang mereka anggap sebagai petani miskin di desa, berarti hilangnya satu-satunya beban emosional yang mungkin dimiliki Alina di luar rumah ini. Itu berarti Alina sekarang benar-benar tidak berdaya, tidak punya tempat untuk lari, dan tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Bella, si pelakor kaya raya, menatap Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang merendahkan. Dia menyesap anggur dari gelas kristal, gelas yang biasanya hanya dipakai untuk tamu istimewa. "Sayang sekali ya," kata Bella dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil menyandarkan kepalanya kembali ke bahu Dimas. "Dimas cerita banyak soal kamu. Pasti berat ya hidup sendirian." Kata-kata itu adalah penghinaan terselubung.
Bella semakin terang-terangan menunjukkan posisinya di rumah itu. Dia tidak lagi merasa perlu untuk bersembunyi atau berpura-pura sebagai teman. Dengan kematian ayah Alina, mereka semua seolah merasa bahwa benteng terakhir pertahanan Alina telah runtuh. Mereka mengira Alina sekarang akan semakin bergantung pada mereka. Semakin mudah diinjak-injak karena ketakutan akan dibuang. Alina memandang mereka bertiga bergantian. Rasa sakit karena kehilangan ayahnya perlahan mulai bercampur dengan rasa jijik yang mendalam. Dia melihat topeng mereka yang sesungguhnya. Selama ini dia berpikir dialah yang memakai topeng. Tapi ternyata mereka jauh lebih hebat dalam bersandiwara. Tanpa berkata apa-apa, Alina berbalik dan berjalan menuju kamarnya untuk mengambil tas. Dia tidak punya energi untuk berdebat sekarang. Dia harus fokus pada pemakaman ayahnya. Tapi di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Kesedihan yang mendalam mulai mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Dia menyadari bahwa eksperimen hidupnya telah gagal total. Tidak ada cinta tulus di sini. Yang ada hanya parasit yang mengira inangnya telah mati. Seminggu telah berlalu sejak pemakaman ayah Alina. Seminggu itu pula Alina menghabiskan waktunya dalam keheningan, mengurus segala administrasi dan berduka sendirian. Dimas hanya datang sebentar saat pemakaman. Itu pun karena takut digunjingkan tetangga jika tidak muncul, lalu segera pergi dengan alasan pekerjaan mendesak. Malam ini, suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, lebih berat dari biasanya. Alina baru saja selesai menyiapkan makan malam. Dia memasak sup ayam kesukaan Dimas, sebuah upaya kecil, mungkin upaya terakhir yang bodoh, untuk memperbaiki hubungan mereka di tengah masa berkabungnya. Meja makan sudah tertata rapi. Alina duduk menunggu. Pintu depan terbuka, dan Dimas masuk, diikuti oleh Busari. Dan seperti yang sudah sering terjadi belakangan ini, Bella juga ikut masuk di belakang mereka, seolah-olah dia adalah bagian alami dari rumah tangga ini. Mereka duduk di meja makan tanpa menyapa Alina. Dimas duduk di kepala meja, Busari di sebelah kanannya, dan Bella. Bella dengan santai menarik kursi di sebelah kiri Dimas, tempat yang seharusnya menjadi milik Alina sebagai istri. Alina tidak protes. Dia hanya duduk di kursi yang tersisa, di ujung meja yang jauh. Dia mulai menyendukkan nasi ke piring Dimas, sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Cukup, kata Dimas dingin saat Alina baru menyenduk setengah piring. Dia menepis tangan Alina pelan. Aku bisa sendiri. Dimas kemudian mengambil mangkuk sup dan dengan penuh perhatian menyendukkan isinya ke piring Bella terlebih dahulu, lalu ke piring ibunya, dan terakhir untuk dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menawari Alina. Bella tersenyum manis pada Dimas. Terima kasih, sayang. Kamu tahu banget apa yang aku suka. Dia sengaja menekankan kata, sayang, sambil melirik Alina. Mereka mulai makan dalam keheningan yang mencekam. Hanya denting sendok dan garpu beradu dengan piring yang terdengar. Alina hampir tidak menyentuh makanannya. Dia hanya mengaduk-aduk sup di mangkuknya, merasakan tatapan tajam dari Busari yang terus mengarah padanya. Akhirnya, Busari meletakkan sendoknya dengan agak keras. Suara denting itu memecah kesunyian dan menjadi tanda dimulainya pertunjukan yang sebenarnya. Alina, panggil Busari. Suaranya tajam membelah udara. Ada yang perlu kita bicarakan. Ini penting. Alina mengangkat kepalanya perlahan, menatap mata ibu mertuanya yang penuh perhitungan. Ya, Bu. Busari berdeham, menegakkan punggungnya seolah sedang bersiap memberikan pidato kenegaraan. Begini, sekarang ayahmu sudah meninggal. Kami turut prihatin, tentu saja. Tapi kita harus realistis melihat keadaan. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Alina masih diam, menunggu kelanjutannya dengan perasaan yang semakin tidak enak. Kamu sekarang sebatang kara, lanjut Busari dengan nada yang semakin dingin. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan jujur saja, selama 3 tahun ini, apa kontribusimu untuk keluarga ini selain mengurus rumah? Itu pun standar saja. Hati Alina mencelos. Semua pengorbanannya, bangun pagi, tidur larut, mengurus semua kebutuhan mereka tanpa mengeluh,
dianggap standar saja dan tidak bernilai. Lihat Dimas. Bu Sari menunjuk anaknya dengan bangga. Karirnya sedang menanjak. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang bisa mendukungnya, bukan hanya di dapur, tapi juga di lingkungan sosial dan bisnis. Seseorang yang bisa membawanya ke level yang lebih tinggi. Mata Bu Sari beralih ke Bella, yang tersenyum simpul penuh kemenangan sambil memainkan ujung rambutnya yang pirang. Pesan itu sangat jelas. Bella, dengan koneksi bisnis keluarganya dan penampilannya yang glamor, adalah apa yang mereka anggap sepadan. Ibu mau bilang apa sebenarnya? Tanya Alina. Suaranya parau tapi tetap tenang. Dia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Dimas yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, meski tidak berani menatap mata Alina. Dia menggenggam tangan Bella di atas meja secara terbuka. Maksud ibu, kita sudah tidak cocok lagi. Alina, pernikahan ini sudah tidak ada gunanya dipertahankan. Alina menatap suaminya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka, kini bahkan tidak punya nyali untuk menatap matanya saat mengakhiri pernikahan mereka demi wanita lain yang duduk tepat di sebelahnya. Kamu hanya menjadi benalu di sini, Alina. Sela Bu Sari dengan kejam, tidak lagi menyembunyikan kebenciannya. Sekarang setelah ayahmu tidak ada, kamu semakin tidak punya pegangan. Kami tidak bisa terus-terusan menampung orang yang tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi keluarga ini. Dimas pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia pantas mendapatkan Bella. Bella terkikik kecil, seolah ucapan Bu Sari adalah pujian yang manis. Jangan khawatir, Tante. Aku akan mengurus Dimas dengan baik. Jauh lebih baik daripada yang bisa dilakukan wanita desa. Kata-kata pengusiran akhirnya diucapkan. Jadi, malam ini juga, saya minta kamu bereskan barang-barangmu dan pergi dari rumah ini, kata Bu Sari tegas. Anggap saja ini makan malam terakhirmu sebagai rasa kasihan kami. Alina merasa darahnya mendidih, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang luar biasa melihat betapa rendahnya mereka. Mereka membuangnya seperti sampah begitu mereka mengira dia tidak lagi berguna dan tidak punya siapa-siapa untuk membelanya. Kalian mengusirku? Malam ini? Tanya Alina, memastikan dia tidak salah dengar. Ya, malam ini, jawab Dimas cepat, seolah ingin segera mengakhiri ketidaknyamanan ini. Lebih cepat lebih baik, agar kita semua bisa melanjutkan hidup. Sebelum Alina sempat merespons, Bu Sari memberi isyarat dengan kepalanya ke arah pintu depan. Sebenarnya, saya sudah membantumu sedikit. Tadi sore saat kamu sedang mandi, saya sudah menyuruh pembantu tetangga yang kebetulan lewat untuk memasukkan barang-barangmu ke dalam koper. Itu ada di depan pintu. Mata Alina terbelalak. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengemas barangnya sendiri dengan layak. Mereka telah melanggar privasinya dan memperlakukannya seperti hama yang harus segera disingkirkan. Alina berdiri perlahan dari kursinya. Kursi itu berdecit di lantai keramik. Suara yang memekakan telinga di ruangan yang tiba-tiba hening kembali. Dia menatap mereka satu persatu. Tatapannya yang biasanya lembut dan patuh kini berubah menjadi dingin, menusuk, dan penuh perhitungan. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Dimas sedikit bergidik. Meskipun dia segera menepis perasaan itu. Baik, kata Alina. Hanya satu kata itu. Tidak ada permohonan, tidak ada tangisan, tidak ada drama yang mungkin mereka harapkan. Dia berjalan menuju pintu depan. Benar saja, sebuah koper besar miliknya tergeletak di sana, tampak dikemas dengan terburu-buru, dengan beberapa helai pakaian yang menyembul keluar dari resleting yang tidak tertutup sempurna. Saat Alina meraih gagang koper, Dimas berseru dari ruang makan. Suaranya terdengar lega sekaligus angkuh. Oh ya, Alina, jangan berharap bisa kembali ke sini. Mulai besok, rumah ini akan jadi milik Bella sepenuhnya. Dia yang akan merenovasinya dan membuang semua barang-barang lamamu yang merusak pemandangan. Kami akan memulai hidup baru yang berkelas di sini. Betul, tambah Bella dengan suara nyaring yang disengaja agar Alina mendengarnya. Aku sudah panggil desainer interior. Kita akan ubah semuanya. Sayang, tidak akan ada lagi jejak kemiskinan di rumah ini. Alina berdiri mematung di ambang pintu,
memunggungi mereka. Cengkeramannya pada gagang koper mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka tidak hanya mengusirnya, tetapi juga menghina jejak keberadaannya di rumah yang telah dia rawat dengan penuh kasih sayang selama 3 tahun. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka telah menyingkirkan satu-satunya penghalang menuju kebahagiaan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, di ambang pintu itu, Alina yang lama telah mati bersama ayahnya. Dan seorang Alina yang baru, yang bersenjatakan kebenaran dan kekuasaan yang selama ini dia sembunyikan, baru saja terbangun. Dia tidak akan menoleh ke belakang dengan air mata. Dia akan melangkah maju dengan rencana pembalasan. Angin malam berhembus kencang menerobos masuk melalui pintu depan yang masih terbuka lebar, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, bagi Alina, dinginnya angin malam itu tidak sebanding dengan kebekuan yang merambat di dalam hatinya saat ini. Dia berdiri di ambang pintu, tangan kanannya mencengkeram erat gagang koper butut yang telah disiapkan secara paksa oleh ibu mertuanya. Di belakangnya, di ruang makan yang hangat dan terang benderang, 3 orang yang seharusnya menjadi keluarganya, suami, mertua, dan wanita yang merusak rumah tangganya, masih duduk dengan angkuh, menanti reaksi hancur darinya. Mereka mengharapkan tangisan. Mereka menanti Alina berlutut, memohon agar tidak diusir di tengah malam, atau setidaknya melihatnya meraung meratapi nasib sebagai janda yatim piatu yang tak punya tempat bernaung. Bu Sari bahkan sudah menyiapkan tisu di atas meja, seolah bersiap untuk drama air mata yang akan menjadi hiburan penutup makan malam mereka. Namun, Alina tidak bergerak. Dia tidak gemetar. Bahunya yang biasanya membungkuk karena lelah mengurus rumah tangga, kini tegak lurus. Perlahan, dia memutar tubuhnya, berbalik menghadap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Tidak ada air mata di sudut matanya. Tidak ada kemerahan di hidungnya. Tatapannya yang selama ini tunduk dan patuh, kini berubah menjadi sorot mata yang tajam, gelap, dan menghanyutkan, seperti lautan tenang sebelum badai besar menghantam. Dia menatap mereka satu persatu, mengunci pandangan pada setiap wajah yang telah mengkhianatinya. Dimas yang semula tersenyum mengejek, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Senyumnya luntur perlahan. Dia beringsut di kursinya, mencoba menghindari tatapan Alina yang terasa menembus hingga ke ulu hati. Ada aura asing yang memancar dari istrinya itu, sesuatu yang berwibawa dan menekan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Kenapa kamu masih berdiri di situ?" sentak Bu Sari, mencoba memecahkan ketegangan aneh yang tiba-tiba muncul. "Cepat pergi. Jangan kotori pemandangan rumah masa depan Bella dengan kehadiranmu." Alina tidak menjawab bentakan itu dengan teriakan. Dia hanya menarik napas dalam, membiarkan aroma parfum mahal Bella yang menyengat bercampur dengan bau sup ayam yang mulai dingin, mereka memori menjijikan ini ke dalam otaknya. "Aku akan pergi." Suara Alina terdengar rendah, namun jernih dan tegas, menggema di ruangan itu. "Tapi sebelum aku melangkah keluar dari garis pintu ini, aku ingin kalian mengingat momen ini baik-baik." Dia melangkah maju satu langkah, membuat Bu Sari refleks memundurkan punggungnya menempel ke sandaran kursi. "Ingatlah wajah kalian malam ini. Ingatlah tawa kalian, kesombongan kalian, dan rasa kemenangan semu yang kalian nikmati saat ini," lanjut Alina pelan. Matanya kini tertuju pada Dimas. "Terutama kamu, Dimas. Ingatlah bagaimana kamu membuang istri yang menemanimu dari nol demi kilauan emas palsu yang kamu pikir abadi." Bella tertawa renyah, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. "Aduh, Alina, kamu mau mengancam? Memangnya apa yang bisa dilakukan wanita miskin sepertimu? Mau menyantet kami? Kuno sekali." Alina mengalihkan pandangannya pada Bella, membuat tawa wanita itu terhenti seketika. "Kamu tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi satu hal yang pasti, atap yang menaungi kalian malam ini, dinding yang kalian banggakan ini, nikmatilah selagi kalian bisa. Karena kalian akan sangat merindukan saat-saat kalian masih memiliki tempat untuk berteduh. Cukup bualannya." Dimas menggebrak meja. Wajahnya memerah karena campuran rasa marah dan malu yang tak bisa dijelaskan.
Pergi sekarang atau aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar seperti maling. Alina tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang membuat bulu kuduk Dimas meremang. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, dia berbalik. Dia menarik gagang kopernya. Roda-roda koper itu bergemuruh di atas lantai keramik saat dia melangkah keluar menuju kegelapan malam. Di luar pagar, Alina mengeluarkan ponselnya. Dia memesan taksi online dengan tenang. Tidak ada tangan yang gemetar saat dia mengetikkan titik jemput. Sambil menunggu, dia bisa mendengar suara tawa meledak lagi dari dalam rumah. Lihat tuh, gayanya selangit. Ujung-ujungnya naik taksi online juga. Seru suara Busari yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai luar. Kasihannya, padahal kalau dia mau memohon sedikit, mungkin aku akan kasih uang receh buat ongkos angkot. Timpal Bella. Diikuti gelak tawa Dimas yang terdengar seperti paduan suara setan di telinga Alina. Alina berdiri tegak di pinggir jalan yang sepi di bawah lampu jalan yang remang-remang. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Rumah itu, dengan segala kenangan pahit manis di dalamnya, kini hanyalah bangunan masa lalu. Dia tidak merasa sedih. Justru sebaliknya, sebuah beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Topeng istri sederhana yang penurut itu sudah hancur berkeping-keping di lantai ruang makan tadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Pengemudi taksi online menurunkan kaca jendela, menatap Alina dengan ragu melihat koper besar dan wajahnya yang datar. "Mbak Alina? Sesuai aplikasi?" tanya sopir itu sopan. "Ya, Pak. Tolong antarkan saya," jawab Alina sambil mengangkat kopernya masuk ke bagasi. Saat mobil mulai melaju meninggalkan komplek perumahan kelas menengah itu, Alina menyandarkan kepalanya ke jendela kaca mobil. Dia melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca gelap. Wajah itu bukan lagi wajah Alina si upik abu. Itu adalah wajah Putri Tunggal Wijaya Kusuma, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. "Mbak tidak apa-apa?" tanya sopir itu hati-hati, melirik dari kaca spion tengah. Kelihatannya habis ada masalah berat. "Maaf kalau saya lancang." Alina menatap spion itu dan kali ini, senyumnya tulus. "Tidak apa-apa, Pak. Justru sebaliknya. Saya baru saja membuang sampah yang sangat bau dari hidup saya. Sekarang, saya merasa sangat lega." Sopir itu terdiam, bingung dengan jawaban Alina, namun memilih untuk tidak bertanya lagi. Mobil terus melaju membelah malam Jakarta, membawa Alina menjauh dari kehidupan lamanya menuju hotel bintang 5 di pusat kota, tempat di mana identitas aslinya tersimpan rapi, menunggu untuk dibangunkan kembali esok pagi. Malam ini dia akan tidur nyenyak, bukan di kamar sempit yang panas, tapi di ranjang king size dengan spray sutra, mempersiapkan tenaga untuk hari penghakiman yang akan segera tiba. Sinar matahari pagi Jakarta yang terik menembus dinding kaca gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Di lantai dasar gedung yang merupakan kantor pusat salah satu bank swasta terbesar dan paling eksklusif di Indonesia, suasana sibuk sudah terasa sejak pukul 8 pagi. Nasabah dengan setelan jas rapi dan tas bermerek berlalu lalang, dilayani oleh staf bank yang ramah dan profesional. Namun, perhatian para staf keamanan dan resepsionis teralihkan ketika sebuah mobil sedan mewah hitam mengkilap berhenti tepat di lobi utama, di area yang ditandai khusus untuk nasabah VVIP. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap membukakan pintu penumpang belakang. Kaki jenjang yang dibalut high heels hitam bermerek melangkah turun, diikuti oleh sosok wanita anggun yang mengenakan terusan blazer berwarna biru navy dengan potongan sempurna yang membalut tubuhnya. Rambutnya yang hitam legam digelung rapi, menampilkan leher jenjangnya. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, namun aura otoritas yang memancar darinya begitu kuat, hingga membuat satpam yang biasanya tegas menjadi sedikit gugup. Itu adalah Alina. Namun, tidak ada satupun jejak Alina si ibu rumah tangga kumal yang kemarin malam diusir dari rumah kontrakan mertuanya. Pakaian lusuh dan wajah lelah itu telah lenyap, digantikan oleh citra wanita karir kelas atas yang tak tersentuh. Dia berjalan masuk ke dalam lobi bank dengan langkah pasti. Suara ketukan heelsnya di lantai marmer terdengar berirama dan mengintimidasi. Dia tidak menuju ke antrean teller atau customer service biasa. Dia langsung melangkah menuju lift pribadi di sudut ruangan yang dijaga ketat.
Lift yang hanya bisa diakses oleh jajaran direksi dan pemegang saham utama. Seorang satpam muda mencoba menghalangi dengan sopan. "Maaf, Ibu. Area ini khusus untuk..." Belum sempat satpam itu menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal berlari kecil dari arah dalam kantor. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Itu adalah Pak Hendra, kepala cabang utama bank tersebut. "Minggir! Jangan halangi jalan beliau," seru Pak Hendra setengah berteriak pada satpam itu, membuat semua orang di lobi menoleh kaget. Pak Hendra membungkuk hormat di depan Alina. Napasnya sedikit terengah. "Selamat pagi, Nona Alina. Maafkan ketidaktahuan staf kami. Kami sudah menunggu kedatangan Anda di ruang rapat lantai atas. Pak Wijaya, pengacara mendiang ayah Anda, juga sudah hadir." Alina membuka kacamata hitamnya perlahan, menatap Pak Hendra dengan tatapan datar namun menusuk. "Pagi, Pak Hendra. Saya harap proses hari ini bisa berjalan cepat. Saya tidak punya banyak waktu untuk basa-basi." Tentu saja, Nona. Mari, silakan lewat sini." Pak Hendra mempersilakan dengan tangan gemetar, menekan tombol lift prioritas. Di dalam ruang rapat pribadi yang mewah di lantai 30, pemandangan kota Jakarta terhampar luas di balik dinding kaca. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang dari kayu mahoni dipenuhi tumpukan dokumen. Seorang pria tua berkacamata, Pak Wijaya, pengacara kepercayaan ayahnya, berdiri menyambut kedatangan Alina. Wajah tuanya menyiratkan kesedihan mendalam saat melihat putri mendiang sahabatnya, namun juga kelegaan melihat Alina tampak kuat. "Nona Alina," sapa Pak Wijaya lembut, "turut berduka cita sekali lagi. Bapak pasti bangga melihat Anda sekuat ini." Alina mengangguk singkat, menyembunyikan getaran di hatinya saat nama ayahnya disebut. Dia duduk di kursi utama di ujung meja. "Terima kasih, Pak Wijaya. Mari kita langsung ke intinya. Saya ingin menyelesaikan semuanya hari ini." Pak Wijaya mengangguk dan mulai membuka berkas-berkas di hadapannya. "Sesuai wasiat Bapak, seluruh aset kini jatuh ke tangan Anda sepenuhnya tanpa syarat, mengingat usia Anda yang sudah matang dan status pernikahan Anda yang bermasalah." Pak Wijaya menyerahkan sebuah dokumen tebal. Ini adalah daftar aset utama. Saham mayoritas di Kusuma Group, yang mencakup 20 anak perusahaan di bidang properti, konstruksi, dan retail. Termasuk perusahaan konstruksi tempat suami Anda, maksud saya, Saudara Dimas, bekerja. Alina menatap nama perusahaan itu di atas kertas. PT Bangun Persada. Dimas selalu membanggakan perusahaan itu, mengatakan betapa sulitnya masuk ke sana dan betapa bergengsinya posisinya. Dimas tidak pernah tahu bahwa pemilik tertinggi perusahaan tempat dia mengais rezeki adalah ayah mertua yang sering dia hina sebagai orang kampung. Dan ini, Pak Wijaya menyerahkan dokumen lain yang lebih tipis, adalah status kepemilikan properti. Rumah yang ditempati ibu mertua Anda dan Dimas saat ini. Alina membaca dokumen itu dan sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Status rumah itu ternyata adalah sewa beli karyawan, yang disubsidi oleh perusahaan. Artinya, rumah itu secara teknis masih milik perusahaan ayahnya sampai cicilannya lunas 15 tahun lagi. Dan karena Dimas baru bekerja 5 tahun, rumah itu sah milik perusahaan. Milik Alina. Dimas selalu bilang rumah itu hasil keringatnya sendiri, gumam Alina pelan. Ternyata dia hanya penyewa yang sombong. "Benar, Nona," jawab Pak Wijaya. "Dan karena kepemilikan perusahaan telah beralih ke Anda memiliki hak penuh untuk meninjau ulang fasilitas karyawan, termasuk fasilitas perumahan." "Bagus," kata Alina dingin. Dia mengambil pena emas dari dalam tasnya. "Saya ingin membekukan semua akses keuangan yang terhubung dengan fasilitas kantor Dimas. Kartu kredit korporat, tunjangan bensin, semuanya. Dan untuk rumah itu." Alina berhenti sejenak, membayangkan wajah Bu Sari. "Cabut izin tinggalnya. Proses pengambil alihan aset karena pelanggaran etika karyawan. Saya yakin kita bisa menemukan pasal tentang mencemarkan nama baik keluarga pemilik perusahaan, jika kita mau mencarinya."
Pak Hendra yang duduk di seberang meja ikut bicara. Untuk rekening pribadi suami Anda, kebetulan dia juga nasabah di bank kami. Meskipun saldonya tidak seberapa dibandingkan aset Anda, kami mendeteksi banyak transaksi mencurigakan ke butik-butik mewah dan toko perhiasan dalam 3 bulan terakhir yang membuat tagihan kartu kreditnya membengkak hampir mencapai limit. Alina tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa humor. Bella. Dia membelanjakan uang yang belum dia miliki untuk wanita itu. Alina menatap Pak Hendra. Blokir pengajuan kenaikan limitnya. Dan pastikan penagihan dilakukan dengan sangat agresif. Jika dia telat membayar sehari saja. Siap, Nona. Jawab Pak Hendra cepat. Alina menandatangani satu persatu dokumen itu. Setiap goresan tintanya adalah vonis mati bagi kehidupan nyaman Dimas dan keluarganya. Dia tidak merasa jahat. Dia hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Selama 3 tahun dia memberikan hati, tenaga, dan waktunya, tapi dibalas dengan racun. Sekarang, dia memberikan keadilan. Satu hal lagi, Pak Wijaya, kata Alina setelah menandatangani lembar terakhir. Saya akan datang ke kantor PT Bangun Persada besok. Siapkan rapat direksi. Saya ingin diperkenalkan sebagai komisaris utama yang baru. Pak Wijaya tersenyum. Kilatan bangga terlihat di matanya. Dengan senang hati, Nona, direksi pasti akan terkejut. Mereka selama ini hanya tahu Bapak memiliki pewaris tunggal yang dirahasiakan identitasnya. Alina berdiri, merapikan blazernya. Dia berjalan menuju dinding kaca, menatap ke bawah ke arah jalanan Jakarta yang macet. Di suatu tempat di bawah sana, Dimas mungkin sedang tertawa-tawa di kantornya. Merasa seolah dunia ada di genggamannya karena merasa telah menyingkirkan istri benalu. Dia tidak tahu bahwa langit di atas kepalanya sudah runtuh, dan badai yang dia undang sendiri sedang bergerak turun untuk menghancurkannya. Permainan selesai, Dimas. Bisik Alina pada pantulan dirinya di kaca. Sekarang giliran ratu yang melangkah. Matahari bersinar cerah di langit Jakarta, seolah mendukung suasana hati Dimas yang sedang berbunga-bunga. Baginya, hari ini adalah awal dari kehidupan barunya yang sesungguhnya. Tidak ada lagi Alina, istri yang menurutnya membosankan dan tidak membawa keberuntungan itu. Rumah sudah bersih dari barang-barang Alina, dan udara di rumah itu terasa lebih segar tanpa kehadirannya. Dimas merasa seperti terlahir kembali sebagai pria lajang yang sukses, mapan, dan memiliki kekasih yang sepadan dengannya. Siang itu, Dimas mengambil cuti setengah hari. Dia beralasan ada urusan keluarga mendesak. Padahal tujuannya adalah menemani Bella berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Ini adalah bentuk perayaan mereka. Bella sudah merengek sejak pagi meminta dibelikan tas keluaran terbaru dari butik desainer Prancis yang harganya setara dengan gaji Dimas selama 3 bulan. Namun, Dimas tidak peduli. Dia merasa di atas angin. Proyek besar di kantornya baru saja selesai, dan dia yakin bonus besar akan segera cair. Selain itu, dia masih memiliki kartu kredit dengan limit tinggi yang selama ini jarang dia gunakan karena Alina selalu melarangnya berutang. Sayang, lihat deh, ini cantik banget kan warnanya? Seru Bella dengan mata berbinar, menunjuk sebuah tas tangan berwarna merah marun yang dipajang di etalase kaca. Dimas tersenyum lebar, merangkul pinggang ramping Bella dengan bangga. Dia menikmati tatapan orang-orang yang melihat mereka. Pria sukses dengan wanita cantik. Ambil saja, Belle. Apapun yang kamu mau. Hari ini hari kebebasan kita. Mereka masuk ke butik itu. Pelayan toko yang berseragam rapi menyambut mereka dengan ramah. Menilai penampilan Bella yang glamor sebagai tanda bahwa mereka adalah pelanggan potensial yang berkantong tebal. Bella dengan antusias mencoba beberapa tas, sepatu, dan aksesoris. Dimas hanya duduk di sofa beludru empuk sambil sesekali mengangguk setuju. Dia merasa seperti raja. Setelah hampir 1 jam memilih, tumpukan belanjaan Bella sudah menggunung di meja kasir. Total harganya membuat Dimas sedikit menelan ludah. Angka yang tertera di layar kasir cukup fantastis. Namun, gengsi mengalahkan logika. Dia tidak mungkin terlihat miskin di depan Bella, apalagi di depan pelayan toko yang cantik-cantik ini. Pakai kartu ini saja.
kata Dimas dengan percaya diri, mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya. Dia meletakkannya di nampan kecil dengan gaya yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat elegan. Kasir wanita itu tersenyum sopan, mengambil kartu itu, dan memasukkannya ke mesin EDC. Dimas menunggu sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja, membayangkan pujian apa yang akan diberikan Bella nanti malam. Namun, senyum kasir itu perlahan memudar. Keningnya berkerut. Dia mencoba menggesek kartu itu sekali lagi. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang yang tidak enak didengar. Lalu secari kertas kecil keluar. "Maaf, Pak," kata kasir itu. Suaranya sedikit canggung. "Kartunya Deathly-Net ditolak oleh sistem." Suasana hening seketika. Bella yang sedang asyik bercermin langsung menoleh. "Apa? Ditolak? Sayang, kamu belum bayar tagihan." Wajah Dimas memerah padam. "Ah, tidak mungkin. Limitnya masih banyak kok. Bulan lalu aku baru bayar lunas." "Coba lagi, Mbak. Mungkin mesinnya yang error atau sinyalnya jelek." Kasir itu mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati. Namun hasilnya sama. "Transaction Deathly-Net. Do not honor." Tulisan itu terpampang jelas di layar mesin. "Tetap tidak bisa, Pak." Keterangannya, "Do not honor." Biasanya ini berarti pihak bank memblokir kartunya dari pusat. Jelas kasir itu. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas karena antrean di belakang Dimas mulai panjang. Beberapa pengunjung lain mulai berbisik-bisik dan menatap mereka dengan pandangan meremehkan. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Dimas. Dia merogoh dompetnya dengan panik, mengeluarkan kartu kredit kedua dari bank yang berbeda. "Pakai yang ini. Yang ini pasti bisa." Kasir itu menerima kartu kedua dengan ragu. Dia memprosesnya. Detik-detik berlalu terasa seperti jam bagi Dimas. Dan lagi-lagi, bunyi bip penolakan itu terdengar. "Ini juga tidak bisa, Pak." "Statusnya sama. Terblokir," kata kasir itu. Kini dia menatap Dimas bukan lagi dengan hormat, tapi dengan tatapan curiga, seolah Dimas adalah penipu yang mencoba menggunakan kartu curian. "Sayang, kok bisa begini sih? Malu-maluin banget," bisik Bella tajam, mencubit lengan Dimas. Wajah cantiknya kini terlihat kesal. Katanya mau beliin tas. Masa kartunya nggak ada isinya semua? "Tunggu, Bel. Aku nggak ngerti. Kemarin masih bisa dipakai isi bensin." Dimas tergagap. Wajahnya kini pucat pasi karena malu. Dia mencoba menelepon layanan pelanggan bank. Tapi hanya terdengar suara mesin penjawab yang menyuruhnya datang ke kantor cabang terdekat. "Pak, jadi bagaimana? Antreannya sudah panjang," tegur kasir itu, tidak lagi ramah. Dimas menatap Bella dengan putus asa. "Bel, kamu bawa kartu kamu nggak? Nanti aku ganti deh pas sampai rumah." "Transfer mobile banking." Bella mendengus kasar, memutar matanya dengan dramatis. "Ya ampun, Dimas," katanya manajer proyek. "Masa belanja segini aja pinjam duit pacar? Ya sudah, mana yang harus dibayar?" Dengan kasar, Bella melempar kartu kreditnya ke meja kasir. Dimas merasa harga dirinya diinjak-injak di lantai butik mewah itu. Dia menunduk, tidak berani menatap mata para pelayan toko yang kini tersenyum sinis padanya. Pesta perayaan kebebasan itu berubah menjadi mimpi buruk yang memalukan. Sementara itu, di rumah, Bu Sari sedang menikmati waktu santainya. Dia duduk di teras depan, menyeruput teh manis sambil membolak-balik majalah desain interior yang ditinggalkan Bella kemarin malam. Dia sedang bermimpi merenovasi ruang tamu. Dia ingin mengganti sofa tua peninggalan pernikahan Dimas dengan sofa kulit impor, dan merobohkan skat dapur agar terlihat lebih modern. "Nanti tembok ini dijebol saja, terus dicat warna krem," gumamnya sendiri sambil tersenyum-senyum. Dia merasa hidupnya sangat sempurna sekarang. Menantunya yang miskin sudah pergi, dan sebentar lagi rumah ini akan disulap menjadi istana kecil berkat uang Bella. Lamunannya buyar ketika sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang petugas berseragam oranye turun dan memanggil. "Permisi, paket pos."
Bu Sari meletakkan cangkir tehnya dan berjalan santai ke pagar. Ada apa, Pak? Paket buat siapa? Buat Bella ya? Tanyanya antusias. Mengira Bella mengirimkan hadiah kejutan. Bukan, Bu. Ini surat tercatat. Harus diterima langsung oleh penghuni rumah. Atas nama Bapak Dimas atau Ibu Sari, kata petugas pos itu sambil menyodorkan amplop coklat besar dengan kop surat resmi yang terlihat sangat serius. Bu Sari mengerutkan kening. Saya ibunya Dimas. Sini saya terima. Dia menandatangani tanda terima digital. Lalu petugas pos itu segera pergi. Dengan penasaran, Bu Sari merobek amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat sebuah firma hukum ternama, Wijaya O Partners Law Firm, bertindak atas nama pemilik aset PT Bangun Persada. Mata Bu Sari membelalak membaca judul surat itu yang dicetak dengan huruf tebal dan kapital. Somasi dan pemberitahuan pengosongan rumah. Tangannya mulai gemetar saat membaca isinya. Dengan ini diberitahukan bahwa fasilitas tempat tinggal yang beralamat di Jalan Merpati nomor 12, yang selama ini ditempati oleh saudara Dimas sebagai fasilitas karyawan, telah dicabut izinnya oleh pemilik aset perusahaan. Status sewa beli dibatalkan dikarenakan adanya pelanggaran etika berat dan restrukturisasi aset perusahaan. Kami memberikan waktu 3x24 jam bagi penghuni untuk mengosongkan properti tersebut. Apabila dalam tenggat waktu tersebut rumah belum dikosongkan, maka pihak kami akan melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat hukum. Apa-apaan ini? Pekik Bu Sari. Suaranya melengking di siang bolong. Kertas itu nyaris terlepas dari tangannya. Pengosongan? 3 kali 24 jam? Ini pasti salah. Ini rumah anakku. Dia berlari masuk ke dalam rumah, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, dan menekan nomor Dimas. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin rumah yang dia pikir sudah menjadi milik mereka, tiba-tiba harus dikosongkan dalam 3 hari? Dimas! Angkat! Dimas! Teriaknya pada ponsel yang hanya berbunyi tut-tut. Di tempat lain, di dalam mobil yang hening sepulang dari mall, ponsel Dimas bergetar. Dia melihat nama ibunya di layar, tapi dia terlalu malu dan stres untuk mengangkatnya. Suasana di dalam mobil sangat dingin. Bella diam 1000 bahasa sambil memainkan ponselnya. Jelas-jelas marah karena insiden kartu kredit tadi. Tepat saat itu, sebuah notifikasi email masuk ke ponsel Dimas. Itu email dari sekretaris direktur utama. Subjek, panggilan rapat mendesak. Direksi O Komisaris baru. Pak Dimas, Anda diminta menghadap ke ruang rapat utama besok pagi jam 8 tepat. Seluruh jajaran direksi dan perwakilan pemilik saham baru akan hadir. Kehadiran Anda bersifat wajib. Agenda, evaluasi kinerja dan penstrukturan ulang manajemen. Mata Dimas berbinar membaca email itu. Pemilik saham baru? Penstrukturan ulang manajemen? Otaknya yang sedang mencari pelarian dari rasa malu langsung memutar skenario positif. Pasti ini promosi. Batinnya. Dia tahu manajer operasional senior akan pensiun bulan depan. Pasti pemilik baru ini ingin menunjuk orang-orang muda yang berpotensi sepertinya untuk naik jabatan. Pasti begitu, gumam Dimas pelan. Senyum tipis kembali muncul di bibirnya. Masalah kartu kredit tadi pasti hanya kesalahan sistem bank yang bodoh. Masalah uang bisa diselesaikan nanti begitu dia naik jabatan dan gajinya naik 2 kali lipat. Dia menoleh pada Bella. Bel, jangan cemberut dong. Besok aku dipanggil direksi. Kayaknya aku bakal naik jabatan jadi senior manager. Kalau itu terjadi, limit kartu kreditku bakal naik 10 kali lipat. Kita bisa borong 1 toko. Bella melirik sedikit. Matanya menyipit. Janji ya? Awas kalau bohong lagi kayak tadi. Janji, kata Dimas mantap. Tidak menyadari bahwa panggilan itu bukanlah tangga menuju langit, melainkan pintu menuju jurang yang dalam. Dia tidak tahu bahwa di rumah, ibunya sedang menangis histeris memegang surat pengusiran. Kehancuran mereka sedang merambat perlahan dari segala arah, mengepung mereka tanpa ampun. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat PT Bangun Persada terasa berbeda. Ketegangan menggantung di udara, lebih pekat daripada kabut pagi Jakarta. Para karyawan berbisik-bisik di kubikel mereka.
Kabar burung tentang pergantian pemilik saham mayoritas sudah menyebar sejak kemarin sore, membuat semua orang was-was akan nasib mereka. Namun, tidak bagi Dimas. Dimas melangkah masuk ke lobi kantor dengan dagu terangkat tinggi. Dia mengenakan jas terbaiknya, dasi sutra merah marun, dan sepatu yang disemir mengkilap. Dia merasa ini adalah hari penobatannya. Dia berjalan melewati rekan-rekannya dengan senyum angkuh, mengabaikan tatapan aneh yang mereka lemparkan. Dia mengira mereka menatapnya karena iri akan promosi yang akan dia terima. Pagi, Pak Dimas. Sudah ditunggu di ruang rapat utama. Sapa sekretaris direksi dengan wajah datar, tanpa senyum ramah yang biasanya dia berikan. Terima kasih, Rini. Saya tahu mereka tidak bisa mulai tanpa bintang utamanya. Jawab Dimas percaya diri, lalu melenggang menuju lift eksekutif. Di lantai teratas, pintu ruang rapat utama yang terbuat dari kayu jati kokoh tertutup rapat. Dimas merapikan dasinya sekali lagi, menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu dan membukanya. Ruangan itu dingin, suhunya diatur sangat rendah. Di sekeliling meja oval yang besar, duduklah para direktur perusahaan, termasuk Pak Hermawan, CEO yang selama ini sangat dihormati Dimas. Wajah mereka semua tampak tegang dan serius. Tidak ada senyum sambutan. Namun, yang membuat langkah Dimas terhenti bukanlah wajah-wajah direksi itu, melainkan kursi komisaris utama di ujung meja. Kursi yang biasanya kosong atau diduduki oleh perwakilan pemegang saham tua yang membosankan, kini diduduki oleh seorang wanita. Kursi itu membelakangi pintu masuk, menghadap ke dinding kaca yang menampilkan panorama kota. Hanya terlihat sandaran kursi kulit yang tinggi dan tangan wanita yang ramping dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, sedang mengetuk-ngetuk meja dengan irama pelan dan mengintimidasi. Silakan duduk, Saudara Dimas. Suara Pak Hermawan memecah keheningan, terdengar berat dan formal. Dimas duduk di satu-satunya kursi kosong di ujung meja yang berlawanan dengan kursi komisaris utama. Perasaannya mulai tidak enak. Selamat pagi, Pak Hermawan, Bapak-bapak direksi. Saya siap menerima arahan untuk posisi baru saya, kata Dimas mencoba mencairkan suasana, meskipun suaranya sedikit bergetar. Kursi di ujung sana perlahan berputar. Saat wajah wanita itu terlihat sepenuhnya, jantung Dimas seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia berkedip berkali-kali, yakin bahwa dia sedang berhalusinasi. Wanita itu cantik luar biasa. Jauh lebih bersinar daripada saat dia memakai daster kumal di rumah. Riasan wajahnya sempurna. Tatapannya tajam dan berwibawa. Tapi wajah itu adalah wajah yang dia usir 2 malam lalu. Alina? Desis Dimas. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ngapain kamu di sini? Kamu melamar jadi office girl di sini. Otak Dimas tidak bisa memproses kenyataan. Dia secara refleks tertawa gugup. Tawa yang terdengar gila di ruangan yang hening itu. Pak Hermawan, maaf. Sepertinya ada kesalahan keamanan. Mantan istri saya ini entah bagaimana bisa masuk ke ruangan ini. Biar saya suruh dia keluar. Dimas hendak berdiri, tapi suara Pak Hermawan menggelegar. Duduk. Dimas terlonjak kaget dan kembali terhempas ke kursinya. Jaga bicara kamu, Dimas. Bentak Pak Hermawan dengan wajah merah padam. Wanita di hadapanmu ini adalah Ibu Alina Wijaya Kusuma. Putri tunggal dari mendiang Bapak Wijaya Kusuma, pendiri dan pemilik saham mayoritas grup perusahaan ini. Beliau adalah komisaris utama baru PT Bangun Persada. Beliau adalah bos dari bos saya. Beliau adalah pemilik gedung tempat kamu berdiri. Sekarang, dunia Dimas runtuh seketika. Ruangan itu terasa berputar. Putri tunggal pemilik perusahaan? Alina? Istri yang dia sebut miskin, yatim piatu, dan benalu? Alina menatap Dimas dengan tenang, tanpa emosi, seolah sedang melihat serangga kecil yang mengganggu. Dia tidak tersenyum. Dia membuka sebuah map tebal di hadapannya. Selamat pagi, Dimas. Sapa Alina. Suaranya halus namun menusuk tulang. Jauh berbeda dari suara lembut yang biasa dia gunakan saat menanyakan, Mas mau makan apa? Ini adalah suara kekuasaan.
Saya dengar kamu berharap naik jabatan hari ini. Dimas gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Alina sayang ini pasti mimpi kan? Kamu bercanda kan? Ini prank kan? Saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan karyawan level rendah. Potong Alina dingin. Dia melempar sebuah dokumen ke tengah meja, meluncur tepat ke hadapan Dimas. Buka. Perintah Alina. Dengan tangan gemetar hebat, Dimas membuka map itu. Isinya adalah deretan angka, bukti transfer, dan faktur-faktur proyek. Selama ini saya diam, kata Alina sambil berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi meja. Langkah kakinya terdengar tegas. Saat saya menjadi istrimu, saya tahu kamu sering melakukan markup kecil-kecilan pada anggaran proyek. Membeli bahan bangunan kualitas rendah tapi melaporkan harga kualitas premium. Mengambil selisihnya untuk gaya hidupmu yang sok kaya itu. Wajah Dimas pucat pasi. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia pikir dia pintar menyembunyikannya. Saya membiarkannya karena saya pikir itu uang, nafkah, yang kamu cari untuk keluarga kita. Tapi ternyata, uang curian itu kamu pakai untuk membelikan tas mewah wanita lain, makan malam di restoran mahal, dan merendahkan saya. Lanjut Alina. Kini berdiri tepat di belakang kursi Dimas. Dia membungkuk sedikit, berbisik di telinga Dimas yang merah padam. Kamu mencuri uang dari perusahaan ayahku, untuk berselingkuh dari putrinya. Betapa beraninya kamu. Alina kembali ke kursinya dan duduk dengan anggun. Atas dasar penggelapan dana perusahaan yang terbukti secara sah, dan pelanggaran kode etik berat, hari ini juga, detik ini juga, saya selaku komisaris utama memutuskan hubungan kerja dengan saudara Dimas. Kamu dipecat, kata Alina tegas, tanpa pesangon. Dan kami akan memproses temuan penggelapan ini ke jalur hukum jika kamu tidak mengembalikan seluruh kerugian perusahaan dalam waktu 24 jam. Dimas merasa kakinya lemas, tidak bisa menopang tubuhnya. Alina, tolong jangan begini. Kita kan pernah. Diam. Potong Alina. Dia menoleh pada sekretaris. Panggil keamanan. Bawa dia keluar. Dan pastikan dia tidak membawa selembar kertas pun dari kantor ini selain barang pribadinya. Dua orang satpam bertubuh kekar masuk dan langsung memegang lengan Dimas di kiri dan kanan. Dimas meronta lemah. Air mata mulai menggenang di matanya karena ketakutan yang luar biasa. Tunggu, satu hal lagi. Tambah Alina sebelum Dimas diseret keluar. Mengenai Bella, saya sudah mengecek vendor catering dan penyedia seragam kantor ini. Ternyata itu milik keluarga Bella, bukan? Kontraknya baru saja saya putus pagi ini. Dan saya sudah menyebarkan memo ke seluruh anak perusahaan Kusuma Group untuk memblacklist semua bisnis yang berhubungan dengan keluarga Bella. Mata Dimas terbelalak ngeri. Bella akan membunuhnya. Bukan hanya Dimas yang hancur. Dia juga menyeret keluarga Bella ke dalam kehancuran bisnis. Bawa dia pergi, perintah Alina, memalingkan wajahnya kembali ke arah jendela, enggan melihat wajah menyedihkan mantan suaminya itu. Alina, maafkan aku. Aku salah. Aku hilaf. Alina. Teriak Dimas saat diseret keluar dari ruang rapat. Suaranya menggema di koridor, menjadi tontonan seluruh karyawan yang dulu dia pandang rendah. Pintu ruang rapat tertutup kembali, meredam teriakan putus asanya. Di dalam ruangan, hening kembali. Alina menarik napas panjang, lalu menatap para direksi yang kini menunduk takut, khawatir mereka akan menjadi target berikutnya. Baik, bapak-bapak, kata Alina dengan senyum profesional yang dingin. Mari kita lanjutkan rapatnya. Kita harus membersihkan perusahaan ini dari parasit-parasit lain, bukan? Matahari Jakarta terasa membakar kulit saat Dimas berdiri di trotoar depan gedung pencakar langit yang baru saja memuntahkannya keluar. Di tangannya hanya ada sebuah kotak kardus berisi beberapa bingkai foto, muk kopi yang retak, dan stapler, sisa-sisa kejayaan semu yang ia banggakan selama 5 tahun terakhir. Tidak ada pesangon, tidak ada surat rekomendasi, hanya rasa malu yang teramat sangat. Keamanan gedung bahkan mengawalnya sampai ke gerbang luar, memastikan ia tidak membuat keributan lebih lanjut. Ponsel di saku celananya bergetar tanpa henti.
Itu panggilan dari penagih utang kartu kredit yang mulai agresif sejak rekeningnya dibekukan oleh bank kemarin sore, dan panggilan dari ibunya, Bu Sari. Namun, nama yang ia cari di layar ponselnya adalah Bella. Dimas membutuhkan sandaran. Dia yakin Bella akan mengerti. Bella kaya. Bella punya koneksi. Mungkin Bella bisa membantunya bicara pada ayahnya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dengan jari gemetar, Dimas menekan nomor Bella. "Halo, Bel? Sayang?" ucap Dimas dengan suara parau, berharap mendengar suara manja kekasihnya. "Jangan panggil aku sayang." Jeritan Bella di ujung telepon begitu keras hingga Dimas harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Suara itu bukan suara manja yang biasa ia dengar, melainkan lengkingan kemarahan murni. "Bel? Kenapa? Kamu kenapa marah-marah?" tanya Dimas bingung. "Kamu masih tanya kenapa?" Bella terdengar histeris. "Kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Papa baru saja meneleponku, memaki-maki aku habis-habisan. Kontrak catering usaha Mama diputus sepihak oleh Kusuma Group. Vendor seragam milik sepupuku juga di blacklist. Semua bisnis keluargaku yang berhubungan dengan grup perusahaan itu hancur dalam 1 jam. Dan dalam surat pemutusan kontrak itu tertulis alasannya karena konflik kepentingan dan pelanggaran etika yang melibatkan saudari Bella dan saudara Dimas." Jantung Dimas mencelos. Alina benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya menghancurkan Dimas, tapi juga membumi hanguskan semua jaring pengaman di sekitarnya. "Bel, dengerin aku dulu. Aku baru saja dipecat." Alina ternyata. "Aku tahu Alina itu siapa sekarang," potong Bella kasar. "Berita sudah menyebar. Bodoh. Dia pemilik aslinya. Dan kamu? Kamu cuma karyawan rendahan yang sok kaya. Papa mengancam akan mencoretku dari daftar warisan kalau aku masih berhubungan denganmu. Kamu itu pembawa sial, Dimas. Pembawa sial." "Tapi Bel, kita saling mencintai." "Cinta?" Tawa Bella terdengar kejam dan dingin. "Dimas, buka matamu. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu punya masa depan cerah di perusahaan itu. Aku pikir kamu bisa jadi aset. Tapi ternyata kamu cuma penipu miskin yang bahkan rumah pun numpang. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor ini sudah aku blokir. Dan kalau kamu berani menampakkan wajahmu di depan rumahku, aku panggil polisi." Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Dimas menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Langit seakan runtuh menimpanya untuk kedua kalinya hari ini. Bella, wanita yang demi dirinya ia rela mengusir istri yang setia, kini membuangnya seperti sampah busuk begitu tahu ia tidak lagi bernilai. Dimas menyeret kakinya melangkah menyusuri trotoar. Dia tidak punya mobil dinas lagi. Kunci mobil itu sudah disita oleh bagian umum sebelum ia keluar gedung. Dia harus pulang naik angkutan umum, kembali ke rumah yang tunggu. Rumah itu juga bukan miliknya lagi. Sesampainya di depan rumah, atau bekas rumahnya, pemandangan yang menyambutnya lebih mengerikan daripada mimpi buruk. Sebuah truk engkel parkir di depan pagar. Beberapa orang bertubuh kekar sedang mengangkut sofa, televisi, dan lemari es dari dalam rumah. Di teras, Bu Sari sedang duduk bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk blender tua. "Jangan ambil. Itu blender kesayangan saya. Itu saya beli pakai uang arisan," ratap Bu Sari saat seorang petugas mencoba mengambil barang itu. "Maaf, Bu. Perintah dari pusat. Semua barang yang dibeli menggunakan kartu kredit Bapak Dimas yang menunggak, dan semua aset yang merupakan inventaris perusahaan, harus disita," kata petugas itu tegas namun tetap berusaha sopan. Dimas berlari menghampiri ibunya. "Bu, apa-apaan ini?" Bu Sari menoleh. Wajahnya sembab dan berantakan. Begitu melihat Dimas, dia bukan memeluk anaknya, tapi memukul kaki Dimas dengan tangan terkepal. "Dimas, kamu kemana saja?" "Mereka mengusir ibu. Mereka mengambil semuanya. Katanya kita harus pergi sekarang juga." "Di mana Bella? Suruh dia bantu kita. Suruh dia bawa pengacara." Dimas menunduk, tidak sanggup menatap mata ibunya. "Bella,
Bella sudah meninggalkan kita. Bu. Dia memutuskan aku. Tangisan Bu Sari terhenti seketika. Matanya membelalak tak percaya. Apa? Ditinggal? Tapi kita sudah mengusir Alina demi dia. Kita sudah membuang menantu yang rajin itu demi dia. Alina yang melakukan semua ini, Bu. Bisik Dimas lemah. Alina, dia pemilik perusahaan tempatku bekerja. Dia anak konglomerat. Bu. Selama ini dia menyamar. Bu Sari ternganga. Informasi itu terlalu besar untuk dicerna oleh otaknya yang materialistis. Alina? Gadis desa yang dia suruh ngepel dan masak setiap hari itu adalah miliarder? Jadi selama ini kita menghina orang yang punya segalanya. Suara Bu Sari bergetar. Penyesalan itu datang bukan karena rasa bersalah telah menyakiti hati Alina, melainkan penyesalan karena telah membuang tambang emas yang sudah ada di dalam rumah mereka. Bodoh. Kamu bodoh. Dimas. Kenapa kamu tidak tahu? Kalau ibu tahu dia kaya, ibu akan perlakukan dia bak ratu. Sudahlah, Bu. Percuma menyesal sekarang, kata Dimas putus asa. Sore itu, mereka berdua keluar dari komplek perumahan mewah itu dengan berjalan kaki. Mereka hanya membawa 2 koper berisi pakaian seadanya. Tetangga-tetangga yang dulu sering dipameri Bu Sari kini menonton dari balik pagar dengan tatapan mencemooh dan berbisik-bisik. Lihat tuh, Bu Sari, katanya orang kaya. Kok diusir? Karma itu instannya. Kasihan si Alina dulu. Untung sekarang sudah bebas. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Bu Sari lebih tajam dari sembilu. Dia menundukkan kepala, menyeret koper dengan sisa tenaganya. Mereka berakhir di sebuah kamar kontrakan sempit di gang kumuh pinggiran kota. Ukurannya hanya 3x4 meter, dengan kamar mandi dalam yang pesing dan kasur busa tipis di lantai. Uang di dompet Dimas hanya tersisa beberapa ratus ribu. Sisa uang tunai yang dia tarik sebelum semua aksesnya diblokir. Malam itu, di dalam kamar yang pengap dan panas, Dimas dan Bu Sari duduk bersandar di dinding yang catnya mengelupas. Suara musik dangdut dari tetangga sebelah terdengar bising. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk, tidak ada sup ayam hangat buatan Alina. Dimas, panggil Bu Sari lirih, memecah keheningan panjang. Ya, Bu. Alina, dia pasti masih punya hati, kata Bu Sari. Matanya menerawang menatap langit-langit yang berjamur. Selama 3 tahun dia sabar mengurus kita. Dia tidak pernah membantah ibu sekalipun. Wanita seperti itu, pasti hatinya lembut. Dimas menoleh, menatap ibunya dengan skeptis. Ibu lupa tatapannya malam itu? Dia membenci kita, Bu. Tidak. Bu Sari menggeleng keras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu cuma emosi sesaat. Dia pasti masih cinta sama kamu. Buktinya dia tidak memenjarakan kamu, kan? Dia cuma memecatmu. Itu tanda dia masih peduli. Bu Sari mencengkeram lengan Dimas. Besok kita harus temui dia. Kita minta maaf. Kita sujud di kakinya kalau perlu. Kita bilang kita hilaf. Kita bilang kita sudah sadar. Kalau kamu bisa meluluhkan hatinya lagi, kita bisa kembali hidup enak. Dimas, bayangkan, menjadi suami dari pemilik Kusuma Group. Kamu tidak perlu kerja seumur hidup. Dimas terdiam. Logikanya mengatakan itu mustahil. Tapi rasa lapar, panas, dan keputusasaan membuatnya mulai berhalusinasi. Mungkin ibunya benar. Alina dulu sangat mencintainya. Alina rela hidup susah bersamanya. Mungkin, hanya mungkin, ada sisa cinta yang bisa dia manfaatkan. Tapi kita tidak tahu dia tinggal di mana sekarang, kata Dimas ragu. Rumah lama. Seru Bu Sari. Kamu ingat dia bilang rumah itu akan direnovasi? Pasti dia kembali ke sana. Itu rumah kenangan kalian. Pasti dia di sana. Harapan semu itu menjadi satu-satunya pegangan mereka malam itu. Di tengah kehancuran, keserakahan mereka masih saja hidup, berharap bisa memanipulasi kebaikan hati orang yang telah mereka hancurkan. Mereka tidak sadar bahwa Alina yang mereka kenal sudah mati. Dan yang akan mereka temui besok adalah sosok yang sama sekali berbeda.
Pagi hari di kawasan elit Menteng, di lokasi rumah lama yang dulu ditempati Alina dan Dimas di awal pernikahan mereka, sebelum pindah ke rumah dinas, suasana tampak sangat berbeda. Rumah tua bergaya kolonial yang dulu sederhana namun asri, kini telah berubah total. Pagar besi hitam yang menjulang tinggi dengan ukiran emas menghiasi bagian depan. Pos keamanan dijaga oleh 2 orang satpam berseragam safari. Halaman depannya luas dengan rumput Jepang yang terpangkas rapi dan air mancur kecil di tengahnya. Sebuah mobil mewah terparkir di carport. Rumah itu memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan yang tidak bisa disembunyikan. Alina sedang duduk di teras samping, menikmati teh Earl Grey dan membaca berita ekonomi pagi di tabletnya. Dia mengenakan gaun santai berbahan sutra berwarna krem. Wajahnya segar, bebas dari beban. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Sejak dia mengambil alih kendali atas hidupnya, dia merasa bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Nona Alina. Suara kepala keamanan terdengar dari intercom di meja. Ya, Pak Asep. Jawab Alina tenang. Di depan gerbang ada 2 orang yang memaksa masuk. Seorang laki-laki dan perempuan tua. Penampilan mereka agak lusuh. Mereka mengaku sebagai keluarga Nona. Namanya Dimas dan Ibu Sari. Apakah saya harus mengusir mereka? Alina terdiam sejenak. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang sulit diartikan. Dia sudah menduga hari ini akan datang. Parasit akan selalu mencoba kembali ke inangnya ketika mereka kelaparan. Biarkan mereka menunggu di depan gerbang. Pak, jangan izinkan masuk ke halaman. Saya akan keluar sebentar lagi, perintah Alina. Alina meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak perlu bersiap-siap berlebihan. Dia hanya merapikan rambutnya sedikit, lalu berjalan santai menuju gerbang depan. Setiap langkah kakinya di atas jalan setapak berbatu alam terasa ringan. Di luar pagar besi yang kokoh, Dimas dan Bu Sari berdiri dengan wajah penuh harap dan cemas. Pakaian mereka kusut. Wajah mereka berminyak karena keringat dan debu jalanan. Mereka terlihat menyedihkan, kontras sekali dengan kemegahan rumah di hadapan mereka. Ketika mereka melihat sosok Alina berjalan mendekat, mata Bu Sari langsung berbinar. Alina, menantuku, seru Bu Sari. Tangannya mencoba meraih sela-sela pagar besi. Oh, nak, ibu rindu sekali padamu. Dimas menatap Alina dengan pandangan memelas yang sudah dilatihnya semalaman. Alina sayang, kamu terlihat cantik sekali. Alina berhenti tepat 2 meter dari pagar. Dia tidak memerintahkan satpam untuk membukakan pintu. Dia berdiri di sana, di balik jeruji besi yang memisahkan dunianya yang sekarang dengan masa lalunya yang kelam. Dia memandang mereka berdua dengan tatapan datar, tanpa kebencian yang meledak-ledak. Namun juga tanpa kehangatan sedikitpun. Hanya tatapan dingin seperti melihat orang asing. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Tanya Alina datar. Alina, sayang. Dimas memulai dramanya. Suaranya dibuat bergetar. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Bella, dia wanita jahat yang mempengaruhiku. Aku sadar sekarang. Hanya kamu yang tulus mencintaiku. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Aku rela jadi suamimu yang patuh. Maafkan aku, Alina. Iya, nak. Timpal Bu Sari cepat. Air mata buaya mulai menetes. Ibu juga minta maaf kalau selama ini cerewet. Itu karena ibu ingin kamu jadi menantu yang baik. Ibu sayang sama kamu. Alina, kita kan keluarga. Masa kamu tega membiarkan suami dan ibu mertuamu hidup menggelandang seperti ini? Lihat ibu. Nak, ibu tua, ibu sakit-sakitan. Alina mendengarkan semua itu tanpa berkedip. Dia melihat kepalsuan yang begitu nyata di wajah mereka. Mereka tidak datang karena rindu. Mereka tidak datang karena cinta. Mereka datang karena mereka lapar dan kehilangan tempat bernaung. Keluarga? Ulang Alina. Nadanya mengandung ironi yang tajam. Kalian menyebut kata keluarga? Di mana kata itu saat ayahku meninggal dan kalian malah tertawa di ruang tamu bersama pelakor? Di mana kata itu saat kalian melempar koperku keluar rumah di malam hari? Di mana kata itu saat ibu menghinaku sebagai benalu?
Bu Sari tercekat. Itu cuma salah paham. Nak, ibu sedang stres waktu itu. Tidak ada salah paham, Bu. Potong Alina tegas. Kalian menunjukkan warna asli kalian saat kalian pikir aku tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saat kalian tahu aku punya segalanya, kalian datang mengemis dengan topeng, keluarga. Kalian tidak merindukanku. Kalian merindukan uangku. Kalian merindukan kenyamanan yang bisa aku berikan. Alina menatap Dimas tepat di matanya. Dimas, kamu bilang Bella yang mempengaruhimu? Kamu adalah pria dewasa. Kamu yang memilih untuk berselingkuh. Kamu yang memilih untuk korupsi. Jangan menyalahkan orang lain atas busuknya karaktermu sendiri. Dimas jatuh berlutut di aspal panas. Alina, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Alina menghela napas panjang. Dia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Aku tidak akan kembali padamu, Dimas. Tidak akan pernah. Pernikahan kita sudah berakhir sejak malam kalian mengusirku. Pengacara saya akan mengirimkan surat cerai resmi minggu depan, kata Alina. Dia mengulurkan amplop itu melalui sela pagar. Dimas menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya berbinar berharap isinya adalah cek bernilai miliaran atau kunci rumah mewah. Ini adalah keadilan terakhir dariku, kata Alina. Di dalam situ ada uang pesangon. Bukan pesangon dari perusahaan, tapi sedekah pribadi dari aku. Jumlahnya cukup untuk biaya hidup kalian selama 1 minggu, dan 2 tiket bus ekonomi untuk pulang ke kampung halaman Ibu Sari. Wajah Bu Sari dan Dimas berubah pias. Tiket bus? Kampung halaman? Pulanglah ke desa, lanjut Alina dingin. Bertanilah di sana. Hiduplah dari keringat kalian sendiri. Belajarlah menghargai uang dan menghargai orang lain dari nol. Jakarta bukan tempat untuk orang-orang serakah dan malas seperti kalian. Cuma ini? Teriak Bu Sari tidak percaya. Membuka amplop dan melihat tumpukan uang pecahan kecil yang tidak seberapa. Kamu kaya raya. Hartamu triliunan. Kamu cuma kasih kami remah-remah begini. Dasar pelit. Dasar anak durhaka. Topeng Bu Sari terlepas seketika. Watak aslinya kembali keluar saat harapannya tidak terpenuhi. Alina tersenyum. Kali ini senyum kemenangan yang tulus. Nah, itu dia wajah asli yang aku kenal. Terima kasih sudah menunjukkannya lagi, Bu. Itu membuatku semakin yakin bahwa keputusanku sudah tepat. Alina membalikan badannya, tidak mempedulikan teriakan sumpah serapah Bu Sari dan tangisan putus asa Dimas. Pak Asep, kata Alina pada kepala keamanan tanpa menoleh ke belakang. Pastikan mereka pergi dari area ini. Kalau mereka masih berteriak-teriak dalam 5 menit, panggil polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Siap, Nona. Jawab satpam itu tegas. Lalu melangkah maju dengan pentungan di tangan, membuat nyali Dimas menciut. Alina berjalan kembali masuk ke dalam rumah mewahnya. Matahari bersinar terang menyinari langkahnya. Dia merasa sangat ringan. Masa lalunya yang kelam telah tertutup rapat di balik gerbang besi itu. Di luar pagar, Dimas menarik tangan ibunya yang masih berteriak-teriak, mengajaknya pergi sebelum satpam benar-benar memanggil polisi. Mereka berjalan gontai menjauh, menggenggam amplop berisi uang terakhir yang akan mereka terima. Bayangan kesuksesan, kekayaan, dan kemewahan yang sempat ada di depan mata kini sirna selamanya karena kesombongan mereka sendiri. Mereka akan hidup dalam penyesalan abadi, selalu dihantui oleh bayangan, seandainya dulu aku tulus. Sementara itu, di dalam rumah, Alina duduk kembali di kursinya. Dia mengambil tabletnya, membuka email baru, dan mulai merencanakan proyek amal untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga. Dia bukan lagi Alina si istri teraniaya. Dia adalah Alina Wijaya Kusuma, wanita mandiri, berkuasa, dan bahagia. Hidup barunya baru saja dimulai.